Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi dalam materi kuliah perekonomian Indonesia pertemuan ketiga. Langsung saja, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur kondisi perekonomian suatu negara sesuai dengan kondisi kenegaraan dari negara itu sendiri. Nah, sekarang ada berapa sih macam-macam sistem ekonomi? Nah, sistem ekonomi terbagi menjadi 4. Yang pertama ada sistem ekonomi tradisional, yang kedua sistem ekonomi pasar atau liberal, yang ketiga sistem ekonomi komando atau terpusat, dan yang terakhir sistem ekonomi campuran. Sekarang langsung aja kita bahas tentang sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional secara turun-temurun dengan hanya mengandalkan alam dan tenaga kerja. Dalam sistem ekonomi ini, peraturan ekonomi dimapankan menurut pola tradisi yang biasanya sebagian besar menyangkut kontrol atas tanah sebagai sumber terpenting atau satu-satunya sumber ekonomi. Menurut Cornelis Rintuh pada tahun 1995 di halaman 40. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional itu ada 6. Yang pertama, teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana. Yang kedua, hanya sedikit menggunakan modal. Yang ketiga, pertukaran dilakukan dengan sistem barter atau sistem barang dengan barang. Nah, yang keempat, belum mengenal pembagian kerja. Yang kelima, masih terikat tradisi. Dan yang terakhir, tanah sebagai tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Nah, adapun kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi tradisional. Nah, kelebihannya yang pertama, tidak terdapat persaingan yang tidak sehat. Yang kedua, masyarakat merasa sangat aman. Yang ketiga, tidak individualis. Tetapi ada juga kelemahan sistem ekonomi tradisional, yaitu teknologi yang digunakan masih sangat sederhana sehingga produktivitas lemah atau rendah. Yang kedua, mutu barang hasil produksi masih rendah. Nah, saat ini sudah tidak ada lagi negara yang menganut sistem ekonomi tradisional. Namun di beberapa daerah pelosok seperti suku Baduy Dalam dan suku Bugis masih menggunakan sistem ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita ke sistem ekonomi pasar atau liberal atau bebas atau kapitalis. Sistem ekonomi pasar adalah suatu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya, setiap orang bebas memiliki barang termasuk barang modal. Yang kedua, setiap orang bebas menggunakan barang dan jasa yang dimilikinya. Yang ketiga, aktivitas ekonomi ditujukan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Terus, semua aktivitas ekonomi dilaksanakan oleh masyarakat. Pemerintah tidak melakukan intervensi dalam pasar. Persaingan dilakukan secara bebas dan terakhir, peranan modal sangat vital. Nah, tapi sistem ekonomi pasar juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan sistem ekonomi pasar yang pertama, menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Yang kedua, setiap individu bebas memiliki sumber-sumber produksi. Yang ketiga, munculnya persaingan untuk maju. Yang keempat, barang yang dihasilkan bermutu tinggi karena barang yang tidak bermutu tidak akan laku di pasaran. Terus, yang terakhir, efisiensi dan efektivitas
tinggi karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari laba. Nah, tapi sistem ekonomi pasar juga memiliki kekurangan atau kelemahan. Yang pertama, kelemahannya yaitu sulit melakukan pemerataan pendapatan. Yang kedua, cenderung terjadi eksploitasi kaum buruh oleh para pemilik modal. Yang ketiga, munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat. Yang terakhir, sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu. Jadi, sistem perekonomian pasar ini kenapa juga disebut sebagai sistem kapitalis, yaitu karena dia menimbulkan kondisi untuk mengumpulkan kekayaan dan mempertahankannya dalam lingkungan keluarga dari satu ke lain generasi. Jadi hanya memperkaya keluarga-keluarga yang memang berpengaruh atau keluarga yang memiliki modal yang besar. Sedangkan untuk masyarakat yang ekonominya di bawah itu malah akan lebih kurang makmur. Nah, selanjutnya kita ke sistem ekonomi komando atau terpusat atau etatisme sosialis atau komunis. Nah, sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi di mana peran pemerintah sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-ciri sistem ekonomi komando. Yang pertama, semua alat dan sumber-sumber daya dikuasai pemerintah. Yang kedua, hak milik perorangan tidak diakui. Yang ketiga, tidak ada individu atau kelompok yang dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian. Yang ketiga, kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Nah, jadi sistem ekonomi komando ini adalah kebalikan dari sistem ekonomi pasar. Oke, lanjut. Kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi komando yaitu yang pertama, pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, dan masalah ekonomi lainnya. Terus kelebihannya lagi, pasar barang dalam negeri berjalan lancar, pemerintah dapat turut campur dalam hal pembentukan harga, relatif mudah melakukan distribusi pendapatan, jarang terjadi krisis ekonomi. Nah, tetapi sistem ekonomi komando juga memiliki kelemahan atau kekurangan. Yang pertama, mematikan inisiatif individu untuk maju, karena semuanya tadi diatur oleh pemerintah. Terus sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Nah, terus yang terakhir, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya. Oke. Jadi kalaunya sistem ekonomi komando ini lebih menguntungkan pemerintah, tapi juga mengekang masyarakat. Oke. Nah, yang terakhir adalah sistem ekonomi campuran. Nah, sekarang sistem inilah yang paling banyak digunakan dalam negara-negara yang berkembang maupun negara maju. Nah, sistem ekonomi campuran ini yaitu merupakan campuran dari sistem ekonomi pasar atau komando atau terpusat, di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Nah, adapun ciri-ciri sistem ekonomi campuran yaitu merupakan gabungan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat. Terus barang, modal, dan sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah. Pemerintah dapat melakukan intervensi dengan membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, membantu dan mengawasi kegiatan swasta. Terus pesan pemerintah dan sektor swasta berimbang. Nah, kelebihan sistem ekonomi campuran yaitu menghindarkan privat liberalisme atau persaingan yang tidak sehat. Terus menghindarkan adanya monopoli, menghindarkan dominasi kekuasaan pemerintah. Nah, jadi sistem ekonomi campuran adalah sistem yang saat ini banyak
digunakan oleh negara-negara seperti Amerika, Hong Kong, dan negara-negara Eropa Barat yang berpaham liberal. Nah, terus bentar. Inilah negara yang melaksanakan ekonomi terpusat, Amerika, Hong Kong, dan negara Eropa Barat yang berpaham liberal. Negara yang pernah menerapkan ekonomi terpusat adalah tadi yang komando ya. Itu ada Polandia, Kuba, Rusia yang berideologi sosialis atau komunis. Nah, sedangkan Indonesia menggunakan sistem apa? Indonesia menggunakan sistem ekonomi campuran. Tapi nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas tentang sistem perekonomian di Indonesia ya. Oke, sampai sini dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di classroom atau di grup WA. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.